Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfan Huda, NIM 2020 01101094. Dari jurnal yang telah saya baca, saya mendapatkan judul yaitu Evaluasi Kesehatan Struktur Bangunan berdasarkan respon dinamik berbasiskan data akselerometer. Dari jurnal tersebut, alat yang digunakan adalah akselerometer. Kemudian latar belakangnya, bangunan tanpa disadari telah menyimpan bahaya yang beresiko tinggi akibat pembangunan yang diterimanya. Bangunan-bangunan tersebut apabila tidak dirawat selama umur rencana yang telah ditentukan, maka ketahanan struktur dari bangunan tersebut akan cepat berkurang dan menyebabkan bangunan akan cepat rusak. Oleh karena itu, perlu adanya monitoring kesehatan struktur. Apa sih monitoring kesehatan struktur itu? Monitoring kesehatan struktur adalah suatu ilmu yang bertujuan untuk mendeteksi kerusakan dengan mengintegrasikan ke dalam struktur untuk memonitoring kesehatan dari suatu bangunan. Teknologi ini dapat memperpanjang umur pelayanan bangunan karena penurunan kemampuan dan kerusakan dapat diidentifikasi lebih awal sebelum terjadinya kerusakan lebih parah dan membutuhkan biaya rehabilitasi yang lebih besar. Proses monitoring yang berkelanjutan merupakan syarat agar suatu infrastruktur bekerja dengan baik dan kesehatan struktur dapat diketahui secara terukur. Secara umum, tujuan diadakan struktur health monitoring ini adalah menyediakan data respon dinamis dari suatu struktur untuk memverifikasi asumsi-asumsi desain yang digunakan pada kejadian seperti angin, gempa, dan lain sebagainya, membuat sistem monitoring kesehatan bangunan yang handal sehingga memiliki fungsi pengecekan sendiri untuk memonitoring adanya anomali di dalam sistem, menyediakan data untuk analisis dan evaluasi kesehatan struktur bangunan. Kemudian salah satu penyebab dari harus adanya pengecekan monitoring kesehatan struktur adalah percepatan. Percepatan merupakan suatu keadaan berubahnya kecepatan terhadap waktu. Bertambahnya suatu kecepatan dalam suatu rentang waktu disebut juga percepatan atau acceleration. Jika kecepatan semakin berkurang daripada kecepatan sebelumnya, maka disebut dengan deceleration. Alat yang digunakan untuk mengecek acceleration atau deceleration adalah accelerometer. Accelerometer memiliki sebuah transducer yang berfungsi untuk mengukur percepatan, mendeteksi dan mengukur getaran ataupun untuk mengukur percepatan gravitasi bumi. Accelerometer juga dapat digunakan untuk mengukur getaran yang terjadi pada kendaraan bangunan gedung bertingkat dan getaran pada mesin. Alatnya dapat dilihat pada gambar terlampir. Kemudian, prinsip kerja dari transducer ini berdasarkan hukum fisika bahwa apabila suatu konduktor digerakkan melalui suatu medan magnet atau jika suatu medan magnet digerakkan melalui suatu konduktor, maka akan timbul suatu tegangan induksi yang pada konduktor tersebut. Kemudian, pada SNI 1726/2002 Pasal 11.1 apabila prosedur respon riwayat waktu linear dilakukan, maka persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah analisis respon riwayat waktu linear harus terdiri dari analisis model matematis linear suatu struktur untuk menentukan responnya melalui metode integrasi numerik terhadap kumpulan riwayat atau waktu percepatan gerak tanah yang kompatibel dengan spektrum respon desain untuk situs yang bersangkutan. Kemudian model matematis harus sesuai dengan persyaratan pada pasal 7.7 tentang kriteria pemodelan. Kemudian gerak tanah yang digunakan harus memenuhi persyaratan-persyaratan di antaranya apabila analisis dua dimensi dilakukan, maka setiap gerak tanah harus terdiri dari riwayat waktu percepatan tanah horizontal yang diseleksi dari rekaman gempa aktual. Percepatan tanah yang sesuai harus diambil dari rekaman peristiwa gempa yang memiliki magnitudo, jarak patahan, dan mekanisme sumber gempa yang konsisten dengan hal-hal mengontrol ketentuan gempa maksimum yang dipertimbangkan. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu periode. Periode atau dengan simbol T adalah getaran alami struktur dalam ragam getar fundamental untuk arah respon yang dianalisis. Lalu apabila analisis tiga dimensi dilakukan, maka gerak tanah harus terdiri dari sepasang komponen percepatan tanah horizontal yang sesuai, yang harus diseleksi dan diskalakan dari rekaman peristiwa gempa individual.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang kurva. Kurva kapasitas menggambarkan kapasitas struktur secara keseluruhan, bergantung pada kekuatan dan kemampuan deformasi elemen-elemen penyusunnya seperti kolom dan balok. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari kurva kapasitas. Secara umum, kurva kapasitas dibuat dengan membawahi struktur dengan gaya lateral hingga tercapai sendi plastis. Struktur yang telah mengalami sendi plastis atau leleh tadi kemudian direvisi hingga kekakuannya berkurang dan kembali dibebani hingga leleh. Langkah ini dilanjutkan hingga struktur runtuh atau hingga displacement yang diinginkan terpenuhi. Kemudian saya akan menjelaskan respon fisik struktur. Respon fisik struktur digunakan sebagai indikator tingkat kerusakan yang disebut dengan parameter kerusakan respon. Struktur digunakan sebagai parameter kerusakan dapat dibagi menjadi 4, yaitu deformasi plastik struktur, disipasi energi, cyclic fatigue struktur, kemudian parameter dinamik struktur. Kemudian kerusakan struktur dapat dibedakan pada 3 skala. Skala pertama adalah skala lokal, di mana kerusakan terjadi pada tingkat cross-section. Sebagai contoh penjelasan adalah kerusakan bagian beton akibat tegangan melebihi FC aksen dari beton bertulang, ataupun sebaliknya tegangan pada baja melebihi tegangan plastisnya pada beton bertulang. Kemudian skala yang kedua yaitu skala menengah atau intermediate, di mana kerusakan struktur dilihat pada skala suatu elemen atau memberi penyusun suatu sistem struktur. Kemudian skala ketiga adalah skala global. Skala global di mana kerusakan dilihat pada skala yang lebih besar, yaitu suatu sistem struktur secara utuh. Setiap skala kerusakan, baik itu lokal, intermediate, atau tengah, dan global, diukur oleh suatu indeks kerusakan, di mana indeks ini biasanya tidak memiliki dimensi dan memiliki nilai yang berkisar dari 0 hingga 1 untuk suatu bagian yang tidak rusak sama sekali dan 1 untuk bagian yang mengalami kerusakan total atau runtuh. Metode prediksi kondisi struktur bangunan dibagi menjadi dua, yaitu struktur dan data beban. Data struktur meliputi dimensi dan ukuran struktur yang digunakan sebagai model. Selain itu, data struktur juga mencakup kekuatan material yang digunakan. Sedangkan data beban mencakupi beban-beban yang digunakan dalam kajian ini. Struktur gedung yang ditinjau memiliki bentuk tidak beraturan, seperti terlihat pada gambar 3. Selanjutnya, dari struktur gedung tersebut dilakukan analisis struktur dan analisis model. Analisis dinamik menggunakan hasil dari akselerometer dengan data terlihat pada gambar 4. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan. Periode terstruktur T berhubungan dengan frekuensi alami F dan frekuensi sudut W omega, yang dikenal dengan eigenvalue. Jadi periode getar fundamental struktur T merupakan variabel yang sangat penting terhadap model analisis spektrum respon untuk mendapatkan nilai gaya geser dasar. Pada penelitian pada jurnal yang saya baca, untuk mendapatkan nilai periode getar fundamental dan frekuensi sudut digunakan software elemen hingga nilai-nilainya dapat dilihat pada tabel 3. Untuk mendapatkan partisipan massa ragam yang lebih 90% sesuai dengan SNI 1726/2002 digunakan sebanyak 12 kali massa ragam. Terima kasih atas perhatiannya. Akses jurnal dapat melalui link terlampir. Kemudian link YouTube akan segera diupload. Kemudian email saya juga terlampir. Sekian saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.